Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semuanya. Semoga semuanya masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran PAI, masih di KD yang sama, yaitu memahami Quran Surat Al-Furqan, Surat Al-Isra, dan juga hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Masih ingatkan pelajaran yang kemarin ya? Marilah kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Bu Guru akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang ciri-ciri sifat rendah hati. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang apa sih itu rendah hati, kemudian dalilnya apa. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang rendah hati itu seperti apa? Yang pertama, sopan santun dalam bertutur kata dan berperilaku sehari-hari. Jadi, dari mulai perilakunya, dari mulai bertutur katanya itu sopan dan juga santun, tidak menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang sombong. Yang kedua, jauh dari rasa angkuh, sombong, egois, dan ingin menang sendiri. Nah, karena dalam dirinya itu sudah tertanam sifat tawadu atau rendah hati, maka dirinya sudah membiasakan untuk menjauhi segala sesuatu dari sifat angkuh, sombong, egois, dan ingin menang sendiri. Kan biasanya ada tuh ya orang yang ingin selalu menang sendiri, egois, nggak mementingkan kepentingan orang lain, tapi dia hanya mementingkan kepentingannya diri sendiri. Selanjutnya yaitu berani mengakui kesalahan dan kelemahan secara jujur. Artinya ketika dia memiliki kelemahan dan juga kesalahan, dia mau mengakui tanpa harus merasa malu. Kalau misalkan kita berbuat salah, ya berani berbuat, berani bertanggung jawab dong. Jangan kita beraninya hanya membuat kesalahan tapi tidak mau meminta maaf atas kesalahan dan kelemahan yang kita miliki. Jangan kemudian lempar batu sembunyi tangan ya. Jangan ini mah melimpahkan kesalahan terhadap orang lain, padahal kesalahan itu dibuat dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, mengakui kebenaran dan kelebihan yang dimiliki atau dilakukan oleh orang lain. Artinya di sini mengakui kebenaran dan kelebihan yang dimiliki atau dilakukan oleh orang lain. Jadi jangan kemudian kita mengcopy paste kelebihan ataupun hasil karya orang lain, tetapi mengatasnamakan diri kita. Ya, contohnya teman kalian memiliki sebuah gambar, misalkan pandai dalam membuat karya ya, misalkan karya lukis misalnya. Nah, tapi karena kaliannya gengsi, misalkan kita gengsi nih, pokoknya nanti suatu saat saya juga pasti bisa seperti dia. Nah, karena mungkin keterbatasan bakatnya yang memang tidak ada ya, keterbatasan bakat tadi, sehingga dia punya niatan yang jelek untuk mengambil karya temannya itu dan dijadikan atas nama karyanya sendiri, seperti itu. Nah, itu juga tidak boleh ya. Selanjutnya yaitu tidak memaksakan kehendak pribadinya terhadap orang lain. Nah, misalnya nih kalian nggak bawa uang ketika mau jajan di kantin, kalian tahu tuh ada temannya yang bawa uang lebih. Nah, ketika kamu mau minjem, ternyata nggak dibolehkan oleh temanmu, kemudian kamu maksa, pinjem sih, kamu pelit amat gini-gini. Nah, itu juga sama. Kalau misalkan kita tidak diizinkan atau tidak diberikan pinjaman, ya jangan maksa ya. Artinya kalau misalkan kita maksa, ya berarti sama aja dong kita egois, hanya mementingkan diri kita sendiri ya. Padahal di situ salah satu ciri sifat rendah hati adalah tidak memaksakan kehendak pribadinya terhadap orang lain gitu ya. Sama-sama belajar ya sayang ya. Selanjutnya yaitu contoh perilaku rendah hati. Yang pertama, mempersilahkan orang lain duduk terlebih dahulu. Artinya ketika ada orang yang lebih tua atau orang yang menjadi prioritas untuk duduk, silahkan untuk mengalah ya, mendahulukan orang lain ketimbang diri kita. Selanjutnya, ketika bertemu orang lain selalu menampakkan wajah berseri dan bertutur kata dengan lemah lembut. Jangan ini mah ketika ketemu sama temennya atau ketemu sama pak guru, bu gurunya, atau sama orang tuanya, wajahnya ditekuk, cemberut aja ya, nggak tahu permasalahannya apa, tiba-tiba di depan orang lain itu menunjukkan muka yang
masam, muka yang nggak enak dilihat gitu. Nah, kira-kira kalau kalian ketemu sama orang yang kayak gitu gimana perasaannya coba? Pasti kan salah tingkah ya kitanya, khawatir kitanya ada salah atau apa yang lain sebagainya, sehingga nanti malah timbulnya suuzon gitu. Kenapa sih si A, kenapa sih si B kok kayaknya merengut-merengut amat sama saya? Nah gitu ya, jangan ya sayang ya. Selanjutnya, meskipun mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, tetapi tidak segan untuk mengunjungi orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Nah itu tadi, ketika kita berteman jangan lihat dia dari derajatnya, tapi ya sama aja lah kita berkawan gitu kan. Yang membedakan kita dengan orang lain di mata Allah itu hanya ketakwaan. Jadi jangan sekali-kali kita melihat seseorang dari jabatannya, dari tingkatannya atau kedudukannya. Selanjutnya, mau duduk berdiskusi, berjalan bersama orang-orang miskin atau orang cacat. Nah tadi itu, jangan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ketika teman kita, pokoknya bagaimanapun keadaan dan kondisi fisik maupun mental teman kita, yuk kita rangkul, kita ajak gitu kan, kita ajak bermain bersama. Jangan kemudian saya mah nggak mau lah main sama dia, jijik apa lain sebagainya gitu kan, nggak mau, takut ketularan apa dan sebagainya. Jangan ya nak ya, karena mereka pun juga sama punya perasaan ya, tidak mau dikucilkan. Jadi alangkah sebaiknya kita sama-sama berteman. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Artinya, meskipun kita seorang yang kaya raya, tetapi tetap ya berperilakulah dengan sederhana ya, tidak semuanya berlebih-lebihan ya. Jangan mentang-mentang kaya kemudian kita bisa membeli segala sesuatunya, yang dibutuhkan saja ya yang dibeli. Selanjutnya, keuntungan sifat rendah hati. Di sini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, ia akan disayang dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempunyai banyak teman dan merasa tenang dan juga tentram. Otomatis dong kalau orang yang merasa, orang yang berperilaku sifat rendah hati, sudah pasti banyak temannya. Kemudian juga hidupnya akan merasa tenang. Jadi dia nggak mesti takut ya dalam menjalani kehidupannya, dan juga insya Allah kehidupannya akan menjadi tentram karena tidak ada suatu apapun yang harus ia sombongin ya, tetapi tetap melaksanakan ataupun menerapkan sifat rendah hati dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu membiasakan diri bersifat rendah hati. Di sini ada banyak sekali, menghindari sifat sombong, egois, dan angkuh kepada orang lain, menyadari akan kelemahan dan kekurangannya yang ada pada dirinya sendiri, mengakui kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, berperilaku sportif dan berpikir objektif, disiplin dan konsekuen baik dalam ucapan ataupun perbuatan ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membiasakan diri bersifat rendah hati. Memang sulit, tetapi alangkah nggak ada salahnya kan kalau misalkan kita coba gitu ya. Insya Allah semua akan berbuah manis kalaupun kitanya bisa menerapkan sifat rendah hati tersebut ya. Jauh dari rasa sombong, kemudian tidak egois terhadap teman, terhadap orang lain ya. Jangan mementingkan ego sendiri, seperti itu ya. Selanjutnya, keuntungan orang yang berhemat. Nah kalau tadi adalah rendah hati, sekarang kita keuntungan orang yang berhemat. Sudah pasti tahu dong ya, hemat pangkal kaya. Nah tetapi itu dalam sebuah ucapan istilahnya. Nah sekarang di sini hemat dibagi menjadi 3. Yang pertama, hemat dalam menggunakan uang ataupun harta. Sudah pasti kalau kita berhemat, yang pertama, terbiasa disiplin dan juga teratur, tidak boros ya. Harta tidak cepat habis, betul. Kemudian tidak ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan hidup menjadi tenang ya. Intinya orang yang berhemat itu akan jauh dari sifat boros, seperti itu ya. Kemudian kehidupannya juga akan teratur. Jadi udah bisa memanajemen hartanya atau memanajemen uangnya, seperti itu ya. Selanjutnya, itu yang pertama tadi, hemat dalam menggunakan waktu atau hemat waktu ya.
Yang pertama, dapat menggunakan waktu dengan baik, menyelesaikan tugas tepat waktu, hidup disiplin dan juga teratur. Betul sekali ya, kalau kitanya hemat waktu, bisa memanajemen waktu, insya Allah kita bisa untuk menerapkan sifat disiplin ya. Seperti waktu di kelas 7 Bu Guru pernah bilang, ayo kita sama-sama bisa belajar memanajemen waktu, kapan waktu belajar, kapan waktu main, kapan waktunya makan dan lain sebagainya. Itu juga sama, termasuk salah satu contoh dari hemat waktu. Selanjutnya adalah hemat tenaga. Di sini dapat bekerja dengan baik, sehat dan bugar, semangat dalam menjalankan tugas. Artinya, ketika kita banyak tugas ya, ataupun banyak pekerjaan, nah jangan semua kita habiskan tenaga kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tetapi pergunakanlah tenaga kita itu untuk segala sesuatu yang bermanfaat. Tinggalkan yang tidak bermanfaat ya, yang membuang-buang tenaga. Selanjutnya yaitu sudah selesai ternyata anak-anak ya. Sekian pelajaran hari ini. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat, dan barang siapa yang belum bisa mengerti, silahkan calling Bu Guru di via WhatsApp, via video call ya, jangan sungkan. Malu bertanya sesat di jalan, seperti itu ya. Nah, tatim bilhamdallah, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.